Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Azernas lagi guys. Katanya sehat selalu bro. Makasih banyak ya bang, udah support terus channel Mimin ini. Semoga abang sekeluarga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Amin. 10 tanaman merambat yang lentur langsung melesat keluar dari bahu Lo Feng, tumbuh dengan cepat dan menjadi tanaman merambat sepanjang 1000 km. Ke-10 tanaman merambat itu saling terkait di angkasa, melilit senjata energi roh musuh. Senjata energi roh itu menebasnya dengan keras dan merobek tanaman merambat itu. Namun, kecepatan regenerasi tanaman merambat itu terlalu cepat. Itu benar-benar melampaui kecepatan penghancuran energi roh. Seberkas cahaya putih melesat menembus angkasa dan terbang di atasnya. 8 berkas cahaya lagi mengikutinya di belakangnya, dan semuanya merupakan penguasa sektor level 9. Yang mulia, orang berambut putih itu bernama Lapeter. Ketika dia meninggalkan kapal, dia hanya memiliki 2 pengawal penguasa sektor. Namun sekarang, tiba-tiba ada 8 dari mereka. Aku pikir 8 orang ini semuanya adalah prajurit iblis darah yang dia kendalikan. Dan orang ini jelas merupakan salah satu elit kaisar iblis darah, kata Dylan sambil tersenyum. Dasar berandal tingkat penguasa domain, beraninya kamu mengganggu ujian iblis darah. Kamu pasti cari kematian. Dylan yang berdiri di samping Lo Feng tersenyum. Dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan energinya yang kuat, dan cahaya emas berkilau langsung menutupi 9 penguasa sektor, hampir seperti tali kokoh yang langsung mengikat mereka semua. Lapeter menggertakkan giginya dan berjuang keras, namun ia tidak bisa melepaskan diri. Dia menatap tajam ke arah Dylan. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Lapeter menatap Dylan dengan marah sambil melolong. Saat aku memindai tadi, kamu menyembunyikan kekuatanmu, dan sekarang kamu tiba-tiba mengeluarkannya. Mengapa? Apakah menindas seorang penguasa sektor sepertiku memuaskan dirimu? Siapa kamu sebenarnya? Berani sekali mencampuri urusan kaisar iblis darah. Dylan tersenyum, meliriknya dan berkata pelan. Suaranya bergema di benak Lapeter. Meskipun tuanmu kaisar iblis darah itu kuat, dibandingkan dengan perusahaan alam semesta virtual kita, dia tidak ada apa-apanya. Namun, dia tetaplah lebih tua dariku, dan untuk itu aku akan mengampuni nyawa kecilmu. Senyum Dylan melebar. 8 pengawal penguasa sektor Lapeter segera meledak. Yang mulia, ayo kita pergi. Dylan menatap Lo Feng. Lo Feng mengangguk. 2 sinar cahaya melesat menembus angkasa, meninggalkan Lapeter yang melolong marah. Lo Feng dan Dylan duduk di kapal planet Yunmo dan melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap menuju sebuah planet mineral di wilayah bintang Duto di negara alam semesta Gulun untuk berkumpul dengan para anggota perusahaan alam semesta virtual. Setelah 3 hari terbang di angkasa di atas planet mineral tanpa nama, angkasa beriak dan kapal segitiga berwarna darah muncul. Begitu pintunya terbuka, 2 siluet terbang menuju planet itu. Di sebuah kawah planet tak bernama, sebuah kapal alam semesta hitam berhenti di sana. 3 siluet terbang keluar dari dalamnya. Mereka bertiga bertemu dengan Lo Feng dan Dylan. Lo Feng memicu cincin dunia, dan segera lautan orang tingkat penjelajah bintang dilepaskan dari dalamnya. Mulai hari ini, kalian yang berjumlah hampir 10 miliar orang akan terbebas dari medan bintang Duto. Kalian tidak perlu lagi berpartisipasi dalam uji coba iblis darah. Perusahaan alam semesta virtual kami akan memberikan kalian kehidupan yang damai. Setelah itu, mereka semua bersorak kegirangan. Yang mulia Lo Feng, lelaki tua bersayap melesat dan mendarat di samping Lo Feng. Misi keduamu kini telah selesai.
kamu seharusnya sudah mendapatkan persentase penyelesaiannya juga. Mereka akan memberitahumu apa misi tingkat ketiga. Lo Feng, ada surat. Suara Babata bergema di benaknya. Lelaki tua bersayap itu tertawa saat melihat ekspresi Lo Feng. Yang mulia seharusnya sudah menerima surat itu. Silahkan lihat dan sebentar lagi aku akan membawamu untuk melaksanakan misi. Lo Feng mengirim seutas kesadaran ke dalam jaringan alam semesta virtual. Lo Feng duduk di depan mejanya dan menatap laptopnya, lalu membuka surat itu. Kamu telah menyelesaikan level kedua dari misi poin tertinggi. Para anggota telah membuat keputusan. Lo Feng, tingkat penyelesaianmu adalah 90%. Kamu mendapatkan 180.000 poin. Selain itu, kamu sekarang memiliki hak untuk memulai level ketiga. Evaluasi. Meskipun haus darah di tulangmu, kamu masih memilih menyelamatkan yang lemah. Jelas, kamu lebih peduli pada yang menyedihkan. Atau kamu melihat kepentingan yang sama antara level bintang dan penjelajah bintang. Kami benar-benar terkejut dengan pilihanmu. Kami memberimu 90% penyelesaian untuk level kedua. Semoga kamu akan terus mengejutkan kami untuk level ketiga dan keempat. Tingkat ketiga, Lo Feng membuka surat itu. Dia tersenyum dan memperhatikan rinciannya. Sialan, alam semesta virtual sungguh tidak masuk akal. Lo Feng benar-benar terkejut dengan misi tingkat ketiga. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Mereka tidak memaksa Kaisar Iblis Darah, mereka memaksaku. Rincian surat tersebut adalah misi tingkat 3. Kaisar Iblis Darah mengendalikan seluruh medan bintang Duto dengan ratusan makhluk undying di bawahnya. Saat ini, kami telah mengkonfirmasi 21 dari mereka. Dari 21, 2 makhluk undying dan 19 penguasa sektor. Misi, perusahaan alam semesta virtual telah mengirimkan perintah kepada Kaisar Iblis Darah untuk menangkap 21 orang ini hidup-hidup. Dan dia telah mengunci mereka di dalam planet Iblis Darah. Lo Feng, kamu harus segera menuju ke sana dan menghakimi 21 orang itu. Pilihannya adalah hukum mati, penjara selama 1.000.000 tahun, penjara selama 100 tahun, dan tidak bersalah. Nasib 21 orang ini ada di tanganmu. Kamu dapat menilai mereka dengan cara apapun yang kamu inginkan. Pengingat, saat kamu mencapai planet Iblis Darah, kamu harus membuka siaran dan menutupnya hanya setelah penghakiman selesai. Lo Feng tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa misi titik tertinggi tidak akan sesederhana itu. Tingkat 1 dan 2 tidak menimbulkan kesulitan apapun baginya dan tidak ada bahaya yang mengancam. Namun tingkat 3 ini, perusahaan alam semesta virtual bertindak tidak masuk akal, memerintahkan Kaisar Iblis Darah untuk menangkap 21 orang. Meskipun dia adalah anggota aliansi Hong, kekuatan perusahaan alam semesta virtual berada pada level yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Darah kecil itu melawan mereka? Tentu saja, dia hanya bisa dengan patuh menangkap 21 orang itu. Namun, keputusan dan nasib ke-21 orang ini, mereka benar-benar membiarkan Lo Feng melakukannya dan harus secara pribadi menuju ke planet Iblis Darah. Semakin berat hukumannya, semakin besar kebencian Kaisar Iblis Darah padaku. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Lagi pula, semuanya diputuskan olehku dan jika aku memberikan hukuman yang ringan, itu akan bertentangan dengan karakterku. Mereka benar-benar memaksaku. Di planet mineral itu, di udara, Lo Feng dan Dylan beserta lelaki tua bersayap berdiri di angkasa dan mengobrol. Orang tua itu tersenyum. Yang mulia Lo Feng, apakah kamu sudah melihat misi tingkat ketiga? Lo Feng mengangguk dan menunjukkan rasa tidak berdaya. Lelaki tua itu tertawa melihat kejadian ini. Tenang saja, meskipun planet Iblis Darah itu adalah sarangnya, dia tidak akan pernah berani menyentuhmu, kecuali dia ingin mati. Bahkan jika dia tidak berani sekarang, bagaimana dengan masa depan? Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu tergantung pilihanmu. Hukuman yang lebih ringan akan membuatnya mengingat belas kasihanmu. Pria tua itu bergumam. Baiklah,
kita tidak akan bicara lagi. Tolong ikuti aku menuju planet iblis darah. Di tempat lain, di sebuah istana, mereka benar-benar keterlaluan. Perusahaan alam semesta virtual hanya menindasku. Suaranya bergema di seluruh istana iblis darah. Setiap orang di dalamnya menjadi menggigil. Jika mereka ingin menangkap bawahanku, lakukan saja. Namun mereka memaksaku melakukannya sendiri, menangkap Abdullah dan 20 orang lainnya. Matanya menyala dengan api amarah. Mereka ingin menghukum orang-orangku dan masih memaksaku melakukannya sendiri. Mereka bahkan mengirim orang untuk mengganggu persidangan iblis darahku sebelumnya. Mereka benar-benar tidak peduli untuk menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kaisar iblis darah hanyalah hal kecil dibandingkan dengan perusahaan alam semesta virtual. Tuan, salah satu makhluk Anda yang berkata dengan hormat. Bukankah perintah perusahaan alam semesta virtual juga mengatakan bahwa mereka akan mengirim anggota wilayah Prima Loveng untuk melakukan penilaian dan bahwa semua hukuman akan diputuskan olehnya? Seorang penguasa wilayah kecil, setidaknya dengan tekananmu, dia tidak akan berani menyinggungmu. Ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin membiarkan mereka bebas begitu saja. Kaisar Iblis Darah berkata dengan sungguh-sungguh. Kedengarannya benar, bocah kecil itu tidak akan berani menyinggung perasaanku. Bagaimanapun juga, karena Abdullah dan yang lainnya adalah bawahanku, aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bagi pejuang tunggal ini, semua bawahannya sangat berharga baginya. 6 hari kemudian, sebuah kapal hitam muncul di galaksi luar planet Iblis Darah. Yang Mulia Loveng, lihat, itu planet Iblis Darah. Pria tua bersayap itu menunjuk dan berkata. Loveng melirik. Di sana mengapung sebuah planet berwarna merah darah. Melihatnya dari dekat saja sudah cukup membuat orang merinding. Yang Mulia Loveng, itu adalah istana Iblis Darah. Lelaki tua bersayap itu menunjuk jauh ke depan ke istana yang paling megah. Di sekelilingnya terdapat banyak istana kecil, bahkan yang kecil pun luasnya beberapa kilometer. Di depan istana besar itu terdapat alun-alun besar seluas puluhan kilometer, dan sejumlah besar prajurit berkumpul di sana. Hanya dengan melihat sekilas, setidaknya ada 1000 orang di sini, dan yang terlemah adalah penguasa sektor. Mereka dipimpin oleh orang berbaju merah. Energi haus darahnya yang brutal dirasakan oleh Loveng bahkan melalui kapal. Kapal turun dan mendarat di alun-alun. Pintu kabin terbuka. Pria tua bersayap, Loveng dan Dylan bersama 2 orang lainnya keluar. Salam Kaisar Iblis Darah. Pria bersayap putih itu membungkuk sedikit lalu memperkenalkan. Ini adalah jenius wilayah primal perusahaan alam semesta virtual kami, yaitu Yang Mulia Loveng. Loveng juga membungkuk, menunjukkan rasa hormat kepada tetuanya sambil mengamati tindakannya. Apakah kamu Loveng? Kaisar Iblis Darah tertawa. Kaisar Sejatian memang telah mengajar seorang murid yang luar biasa. Aku mendengar belum lama ini kamu mengganggu persidangan Iblis Darahku di galaksi Weili. Loveng tertegun lalu berkata, itu benar. Kaisar Iblis Darah melambaikan tangannya. Jejak Iblis Darah satu galaksi tidak berarti apa-apa. Selama kurun waktu triliunan tahun, kita telah menahannya di 10.000 galaksi berulang kali. Kehilangan 1 hingga 10 kali tidak berarti apa-apa. Pada tingkat yang berbeda, perspektif seseorang juga berbeda. Bagi Kaisar Iblis Darah, 1 hingga 10 kali jejak memang tidak berarti apa-apa. Namun bagi bawahannya, setiap jejak adalah masalah yang sangat penting. Bagaimana mungkin mereka ceroboh? Di permukaan, Loveng menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih Kaisar Iblis Darah atas pengertianmu. Tentu saja aku mengerti. Kamu hanya bekerja untuk perusahaan alam semesta virtual. Bisnis adalah bisnis. Masih banyak hal yang bisa kamu putuskan. Kaisar Iblis Darah tertawa keras. Apakah itu benar? Lelaki tua bersayap itu menyela. Yang Mulia Loveng jelas memiliki wewenang untuk memutuskan apakah ke-21 orang itu dijatuhi hukuman mati atau dipenjara atau bahkan tidak bersalah. Semuanya terserah Loveng untuk memutuskan.
Lebih dari 100 makhluk Undying yang berkumpul di sana memandang Lo Feng bersama dengan ribuan penguasa sektor. Banyak sekali dayang-dayang yang cantik jelita berlutut di dalam istana. Ayo Lo Feng, apa pendapatmu tentang istanaku? Bagian utama istana ini adalah istana kuno yang kutemukan rusak di wilayah rahasia alam semesta dahulu kala. Aku merenovasinya dan sekarang menjadi istana iblis darah. Dia menunjuk ke sekeliling. Hanya biaya perbaikan dan renovasinya lebih dari 10 juta elemen campuran. Meskipun Lo Feng dapat merasakan energi khusus dari istana, dia tidak dapat memahami apa itu. Dia hanya bisa tersenyum. Kaisar Iblis Darah tiba-tiba berteriak. Seketika, 3 makhluk Undying dari pasukan di belakang bergegas ke depan. Pergi, bawa ke-21 orang yang bersalah itu ke sini. Kaisar Iblis Darah meraung. Adegan ini sungguh mengejutkan Lo Feng. Mereka baru saja memasuki istana. Bukankah membawa 21 orang ke sini akan langsung mengubah seluruh suasana? Lo Feng, aku sangat menghormati gurumu Kaisar Sejatian. Sayang sekali, selama bertahun-tahun dia selalu berada di kota kekacauan primal dan tidak pernah pergi. Karena itu, aku tidak pernah berkesempatan untuk merasakan bakatnya yang tak tertandingi itu. Ini benar-benar membuatku kesal. Kaisar Iblis Darah mendesah. Kamu adalah muridnya dan juniorku. Menghukum 21 orang ini adalah masalah kecil. Kita bisa membicarakannya nanti. Karena kamu baru pertama kali ke sini, aku sudah menyiapkan upacara untukmu. Ayo ikuti aku. Setelah beberapa saat, mereka memasuki aula yang besar. Mereka berenam pun duduk. Bawa piringnya. Perintah Kaisar Iblis Darah. Seketika para wanita cantik membawakan hidangan-hidangan itu. Ayo coba hati naga jiwa ini. Itu benar-benar lezat. Seluruh jiwamu akan merasa nyaman saat memakannya. Saat aku tahu kamu akan datang, Lo Feng, aku sudah mengirimkannya melalui teleportasi negara dewa. Ini benar-benar sangat segar, kata Kaisar Iblis Darah. Lo Feng dan Dylan keduanya tidak makan. Namun lelaki tua bersayap dan 2 orang lainnya makan sepuasnya. Lo Feng tampak marah. Mereka datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Kaisar Iblis Darah menatap Lo Feng dengan penuh harapan. Ayo coba. Di bawah tatapannya, bagaimana mungkin Lo Feng tidak makan? Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan sebelum menggelengkan kepalanya. Maafkan aku Kaisar Iblis Darah. Aku tidak bisa makan sekarang. Karena misi dari perusahaan alam semesta virtual masih ada di pikiranku. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu, kata Kaisar Iblis Darah. Pada saat ini, keributan terjadi di ruang penerima tamu dan Kaisar Iblis Darah mengerutkan kening dan berteriak, "Buka pintunya!" Pembantu di sampingnya segera pergi membukakan pintu. Meskipun Lo Feng dan yang lainnya duduk mengelilingi meja, mereka masih bisa melihat pemandangan protes di luar aula. 21 prajurit yang dirantai berlutut di luar, dan 2 di antaranya memiliki aura yang kuat. Rantai mereka juga berbeda, dengan ukiran rumit di atasnya. Jelas itu semacam segel. Menghabisi makhluk Undying adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Penyegelan jauh lebih mudah. Mengalahkan mereka lebih mudah daripada menyegel. Namun jelas bahwa kedua makhluk Undying ini disegel secara khusus. Kaisar Iblis Darah membanting tablet di depannya sambil berteriak, "Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tuan, kami telah berbuat salah. Kami sangat menyesal sekarang. Tolong beri kami kesempatan." Kaisar Iblis Darah berdiri dengan garang dan meraung. "Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Terlebih lagi, nasibmu tidak ada di tanganku hari ini, tetapi di tangan Lo Feng dari perusahaan alam semesta virtual. Jika kamu ingin memohon, mohonlah padanya." Kedua makhluk Undying itu berlutut di sana dan memohon. 19 penguasa sektor di samping mereka menunjukkan ekspresi sedih, namun mereka tidak mengatakan sepatah kata apapun. Lo Feng langsung menebak, para penguasa sektor mungkin tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Iblis Darah. 19 penguasa sektor ini telah dikendalikan untuk tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia benar-benar ingin menyelamatkan kedua makhluk Undying kali ini. Kalian berdua. Kaisar Iblis Darah berjalan dari tempat duduknya, berdiri di hadapan kedua makhluk itu. Dia mendesah pelan dan menepuk bahu mereka pelan. "Abdullah, Yisou,
Kalian berdua sudah mengikutiku begitu lama. Aku tidak ingin kalian mati juga. Namun aku tidak punya pilihan dalam hal ini. Itu akan tergantung pada nasib kalian." Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali. Lo Feng, Kaisar Iblis Darah, mendesah. "Keduanya telah bersamaku selama lebih dari 10.000 era. Aku akan berbohong jika aku mengatakan mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Namun, kamu harus memberikan penilaian. Aku harap kamu dapat mengikuti perintah perusahaan alam semesta virtual dan tetap memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun juga, mereka adalah dua makhluk undying, karena setiap makhluk undying adalah harta karun bagi umat manusia. Menghasilkan satu makhluk undying bukanlah tugas yang mudah sama sekali." Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Lo Feng tidak jelas akan niatnya? Dia pada dasarnya telah mengungkapkan semuanya. Meskipun tampaknya dia tidak memaksa Lo Feng, sebenarnya dia mengatakan kepadanya, "Berbaik hatilah padaku dan biarkan kedua makhluk undying itu pergi." Lo Feng menurut dengan hormat dan berbaik menghadap 21 yang berlutut. 21 orang ini harus mati semua. Mereka telah lama melewati batas yang ditetapkan oleh 5 leviatan manusia, dan hanya ini yang dapat ditemukan. Hal-hal tersembunyi yang mereka lakukan akan lebih mengerikan lagi. "Au Kefei!" teriak Lo Feng. Suaranya bergema di seluruh aula. Seorang lelaki berambut emas acak-acakan mendongak sambil berlutut di sana. Matanya memohon saat dia menatap Lo Feng. Dia tidak berani mengatakan apapun. Dia membuat lebih dari 10 miliar wanita muda mati dalam ujian iblis darah. "Aku menjatuhkan hukuman kepadamu," Lo Feng berkata dengan dingin. "Hukuman mati." Dia berusaha keras membuka mulut untuk berteriak, tetapi dia hampir tidak dapat bersuara, bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata apapun. Lelaki tua bersayap yang duduk di depan tablet itu langsung berlari ke aula. Saat ia berdiri di hadapan 21 orang yang berlutut, ia melambaikan tangannya dan energi abadinya yang padat mendarat ke Au Kefei yang dipenuhi keputusasaan. Ia langsung hancur berkeping-keping. Perusahaan telah memerintahkan. Lelaki tua bersayap itu tersenyum dan menatap sekelompok makhluk undying yang tampak marah dan lebih dari 1.000 penguasa sektor. Saat Yang Mulia Lo Feng menjatuhkan hukuman mati kepada salah satu dari 21 orang itu, aku akan mengeksekusinya secara pribadi. Lebih dari 100 makhluk undying dan lebih dari 1.000 penguasa sektor semuanya gemetar mendengar kata-kata dari anggota perusahaan alam semesta virtual. Meskipun mereka merasa getir di dalam hati, mereka tidak berani mengatakan apapun. "Jangan ganggu keputusan Lo Feng." Kaisar Iblis Darah duduk dengan tenang di kursinya dan meraung. Semua keputusan mereka diberikan olehnya. Apakah mereka mati atau hidup, hanya dia yang bisa membuat keputusan. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Lebih dari 1.000 prajurit mematuhinya. Lo Feng lanjutkan. Kaisar Iblis Darah meliriknya, tatapannya agak dingin. Meskipun dia mungkin berkata dia tidak peduli dengan 19 orang lainnya. Jika Lo Feng bisa membiarkan salah satu dari 19 orang itu hidup, dia akan tetap senang. Namun, dia tidak menyangka Lo Feng akan menghukum orang pertama dengan hukuman mati. Tentu saja dia tidak akan senang tentang hal itu. Tatapan Lo Feng beralih ke penguasa sektor lain yang bernama Kesiki. Lelaki kurus dengan bulu di seluruh wajahnya bergetar menatap Lo Feng sembari memohon. "Aku menjatuhkan hukuman padamu," Lo Feng berkata dengan dingin. "Mati." Hukuman dijatuhkan satu demi satu. Seluruh atmosfer menjadi tegang. Lo Feng terus-menerus menjatuhkan hukuman mati kepada 19 orang itu. Hal itu membuat lebih dari 100 makhluk undying dan lebih dari 1.000 penguasa sektor semuanya terbakar amarah. Bahkan Kaisar Iblis Darah, aura yang dipancarkannya terus bertambah kuat. Namun, ia masih bisa mengendalikannya karena sejauh ini ia hanya kehilangan penguasa sektor. Lo Feng ini memang kejam, sedangkan Abdullah dan Yisou, aku ragu kamu punya nyali untuk menghabisi mereka berdua. Kaisar Iblis Darah menatap Lo Feng dalam diam. "Yisou,
Tatapan Lo Feng tertuju pada makhluk anjing itu. Matanya bersinar dengan ganas. Setelah melihat informasi tentang kedua makhluk itu, Lo Feng merasa bahwa mereka berdua telah menganggap diri mereka sebagai dewa sejati, menempatkan diri mereka jauh di atas banyak orang lain. Mereka menghabisi manusia dan menginjak-injak mereka demi bersenang-senang. Mereka bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai nyawa. Aku menghukummu. Suara Lo Feng terdengar mantap. Hukuman mati. Yishu mendongak dengan ganas. Matanya dipenuhi kegilaan. Setelah itu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu Lo Feng sambil meraung. Kamu tidak punya hak untuk menghabisiku. Kamu mencari kematian. Ekspresi lelaki tua bersayap itu berubah. Meskipun Yishu dirantai dan tidak dapat menggunakan energi abadinya, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menghabisi seorang penguasa sektor. Dengan cemas, lelaki tua itu bergegas maju untuk menghalangi Lo Feng. Sebuah telapak tangan berwarna darah terjulur dari udara dan mendarat di Yishu. Ia langsung hancur menjadi debu. Ia belum mencapai tubuh tingkat abadi. Serangan itu sendiri telah menghancurkan semua sisa jiwanya. Jiwanya telah hilang dan ia tidak dapat hidup kembali. Keheningan, seluruh aula sunyi. Semua orang menatap Kaisar Iblis Darah dengan ketakutan. Bahkan Lo Feng menatapnya dengan kaget. Serangan tadi berasal dari Kaisar Iblis Darah yang kuat. Beraninya bergerak pada anggota yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Dia pantas mati. Lo Feng, lanjutkan penilaianmu terhadap Abdullah. Aku yakin kamu pasti akan membuat penilaian yang adil. Aku menghukummu. Suara Lo Feng tetap tegas seperti sebelumnya. Hukuman mati. Lelaki tua bersayap itu sudah bersiap dengan bilah lengkung besar. Bilah itu langsung menebas Abdullah dan energi angin yang tak terhitung jumlahnya langsung mengirisnya menjadi 10.000 bagian. Energi abadi yang diinfuskan di dalamnya mendatangkan malapetaka dan membuat Abdullah menjadi debu dan jiwanya pun hancur. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa memaksakan senyum, terutama lebih dari 100 makhluk undying dan lebih dari 1000 penguasa sektor yang menggertakkan gigi dan mengamuk. Lo Feng, Kaisar Iblis Darah menatap Lo Feng dengan dingin. Lo Feng dapat merasakan tatapan dinginnya yang menatap tajam ke arahnya. Keputusanmu sangat adil. Dia tersenyum dingin. Karena kamu telah menyelesaikan misimu, aku tidak akan memaksamu tinggal. Kaisar Iblis Darah. Lo Feng membungkuk dengan sangat hormat. Ini adalah ujian dari perusahaan alam semesta virtual dan memiliki implikasi besar pada masa depanku. Kuharap kamu bisa mengerti. Kaisar Iblis Darah mendengus dingin dan berubah menjadi bayangan darah, menghilang dari pandangan. Dia sama sekali tidak ingin melihat Lo Feng. Jika Lo Feng tidak mewakili perusahaan alam semesta virtual, dia mungkin akan langsung menghabisinya. Keputusan yang mulia memang sangat adil. Lelaki tua bersayap itu tersenyum. Sekarang misi ketiga telah selesai. Tugasku juga telah selesai. Aku akan pergi dulu. Lo Feng dan Dylan juga berubah menjadi sorotan cahaya dan langsung melesat keluar dari istana Iblis Darah. Mereka menembus atmosfer dan membawa kapal planet Yunmo menjelajah alam semesta lalu segera pergi. Di dalam ruang kendali, Dylan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Kaisar Iblis Darah itu memperlakukanmu dengan sangat ramah dan bahkan mengadakan jamuan makan. Namun kamu tetap menghukum mati 21 orang itu. Ini benar-benar tamparan di wajah. Suara Babata bergema di ruang kendali. Dan kamu masih bisa tersenyum. Dylan menatap Lo Feng. Lo Feng tersenyum dan berdiri di sana. Apa gunanya menyesali hal-hal yang telah dilakukan? Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Gimana ya? Aduh, bentar lagi tuh episode yang bakal, pokoknya ya sebentar lagi tuh bakal ada gebrakan bagus dan selanjutnya makin bagus teman-teman ya. Jadi ditunggu aja di channel Mimin ya, Mas Rebahan. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.